Peristiwa semacam ini bukan tak mungkin terjadi pada masa berikutnya. Peristiwa pemalsuan sejarah ala Yahudi dan Nasrani bisa saja terjadi di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, ketika saya berkeliling sowan kepada kiai dan para tokoh, saya berpandangan bahwa sekarang ini saatnya para pendekar sejarah bicara untuk Indonesia, bukan untuk orang lain. Pungkasnya, ketika kita mah sudah Islam, udah kencang Islam kita di zaman itu dengan logat Betawinya Mbak Ridwan. Kalau orang Betawi bilang alif lempengnya bagaimana? Udah ngerti dah. Lam lempeng bengkoknya bagaimana? Kita mau udah tahu. Baru tuh orang pada datang. Ini dengan logat Betawinya Mbak Ridwan, artinya datangnya imigran Yaman itu orang-orang Betawi, orang-orang di Indonesia sudah lebih dulu mengenal Islam daripada datangnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Para pemirsa santri Kangjeng Sunan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini saya kembali membacakan majalah Pada Suka Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan baca tentang seminar yang diadakan oleh Pada Suka di UIN pada tahun 2015 tentang pemalsuan sejarah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu terus ikuti channel ini bagaimana perjuangan Pada Suka yang dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Syarif Ahmad RASQ MA Al-Hafidh tentang keseriusannya untuk meluruskan sejarah Islam di Nusantara dan sejarah yang ada di Nusantara ini tentang para habaib, tentang Wali Songo dan zuriat asli daripada Nusantara. Ini pada edisi ke-7 1 April 2015 majalahnya. Judulnya para pemirsa sekalian, ini pada halaman 34 tertera di sini pengaburan dan pemalsuan sejarah Islam. Penulisan sejarah Islam Nusantara ternyata banyak menggunakan sumber yang perlu diteliti ulang. Belum lagi kekuatan asing yang anti-Islam turut mempengaruhi penulisan sejarah Nusantara. Lantas, Kamis 12 bulan 3 2015, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Pada Suka bekerja sama dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Demafa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan seminar nasional bertema menelusuri indikasi pengaburan sejarah Islam Nusantara. Seminar yang digelar di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ini menghadirkan pembicara Profesor Dr. Haji Ahmad Mansur Surya Negara, Dr. Andus Haji Ridwan Saidi, dan Dr. Andus Haji KNG Agus Sunyoto MPD dengan moderator Muhammad Ali Rahmat. Rangkaian acara dimulai dari pukul 08.45 WIB, diisi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ihsanuddin SP, kemudian lagu Indonesia Raya, serta penampilan musik angklung oleh grup Demafa. Selanjutnya sambutan panitia dari Demafa oleh Didin Sayyidin, lalu sambutan dari Ketua Panitia Muzianto Rahman M.Om, serta sambutan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Dr. Andus Benyamin Dafni. Kata pengantar menuju seminar disampaikan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Profesor Dr. Sukron Kamil MAG
sedangkan pembukaan seminar ditandai dengan penabung gong oleh Ketua Umum Padasuka Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA.SKMA dan juga sambutan beliau. Adapun sambutan Ketua Padasuka ini adanya di majalah NU online. Saya akan bacakan sebelum saya melanjutkan baca di majalah Padasuka tentang uraian singkat para pembicara dalam majalah ini. Pengasuh Padasuka atau Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Kiai Haji Syarif Rahmat dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjernihkan pemahaman keislaman masyarakat. Saya harap diskusi ini membuka cakrawala pemahaman baru sejarah kita, ujarnya. Menyoal tentang pengaburan suatu sejarah, Kiai Syarif Rahmat memberikan satu contoh. Suatu ketika para dukun dan tukang santet di zaman Nabi Sulaiman kehilangan pasaran. Lalu mereka bersekongkol untuk mendongkel kekuasaan Raja Sulaiman. Mereka pun sepakat menyelundupkan sejumlah orang untuk menjadi punggawa istana Sulaiman. Setelah situasi dirasa aman, mereka mengubur sejumlah peralatan sihir di bawah singgasana Raja Sulaiman. Beberapa waktu setelah Sulaiman wafat, mereka lalu berkumpul untuk mengatur strategi. Mereka membagi tugas. Ada yang jadi tim gabungan pencari fakta TGPF. Ada pula yang bagian berita. Tutur Kiai Syarif menirukan mereka. TGPF itu, lanjut Kiai Syarif, lalu meminta izin untuk masuk istana dengan dalih penyelidikan. Lalu mereka pun membongkar apa yang pernah mereka tanam di bawah kursi Sulaiman. Mereka lalu pura-pura terkejut tanpa banyak komentar. Mereka lalu melakukan konferensi pers yang pesertanya adalah anggota mereka sendiri. Singkat cerita, sejak itu terbentuklah opini bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir, pendusta yang memutarbalikkan fakta. Mereka mengambil kesimpulan bahwa Sulaiman selama ini menggunakan kekuatan sihir paparnya. Hal ini, lanjut Kiai Syarif, berlangsung hingga ribuan tahun hingga datang seorang pembaharu, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mereka lalu marah karena memandang penjelasan Rasulullah merupakan hal baru. Rasulullah juga menjelaskan kepada mereka bahwa Baitullah yang paling tua adalah yang ada di Makkah, bukan yang di Baitul Maqdis. Apa alasanmu? Muhammad, sejarah kan harus ada buktinya, kata mereka. Lalu Rasulullah mengajukan 3 bukti dan fakta bahwa Baitullah yang di Makkah itu lebih tua, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani beranggapan sebaliknya. Pertama, ayat bayinat itu ayat-ayat yang nyata, yakni adanya makam Ibrahim lebih tua, 10 generasi baru sampai Sulaiman. Kedua, siapapun yang masuk ke wilayah Ka'bah di Makkah merasa aman, yang mana hal tersebut disepakati 3 agama karena menghormati kewingitan daerah itu. Ketiga, adanya kewajiban melakukan ibadah haji ke Baitullah, bukan ke Baitul Maqdis tandasnya. Kiai Syarif berkesimpulan, peristiwa semacam ini bukan tak mungkin terjadi pada masa berikutnya. Peristiwa pemalsuan sejarah ala Yahudi dan Nasrani bisa saja terjadi di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, ketika saya berkeliling sowan kepada kiai dan para tokoh, saya berpandangan bahwa sekarang ini saatnya para pendekar sejarah bicara untuk Indonesia, bukan untuk orang lain, pungkasnya. Ini ditulis oleh Mustafa Asrori dan atau Abdullah Alawi. Kita lanjut di majalah Padasuka pemirsa sekalian. Dari ketiga pembicara menyatakan bahwa pengaburan sejarah Islam Nusantara bukan lagi indikasi, melainkan sudah terjadi sejak awal penyusunan beberapa tulisan tentang sejarah Nusantara. Profesor Mansur menegaskan, dalam realitasnya bukan lagi indikasi, melainkan sudah cukup lama upaya peniadaan peran
pelaku sejarah Islam dalam percaturan sejarah Indonesia berproses sejak zaman penjajahan kerajaan Protestan Belanda hingga saat ini. Dalam pendekatan karya sastra mengenai pengaburan atau lebih tepatnya pemalsuan sejarah, Kiai Agus Sunyoto memaparkan, setelah perang Diponegoro terjadi perang opini antara pejuang dengan penjajah Belanda untuk merendahkan para pejuang yang mayoritas ulama pesantren. Belanda memerintahkan antek-anteknya menyusun karya tulis, babat dan sejenisnya yang isinya mendiskreditkan tokoh-tokoh Nusantara dan Islam. Bahkan babat Kediri atau Kediri yang menjadi rujukan penulisan pada fase berikutnya dibuat atas permintaan Belanda serta disusun berdasarkan keterangan jin yang merasuki tubuh seorang dukun dan lain sebagainya. Sementara Babe Ridwan meniti beratkan pada prasasti atau arkeologi. Namun begitu ia mengecam arkeologi Indonesia sebab menurutnya banyak yang salah menerjemahkan makna yang terdapat dalam prasasti. Di antaranya ia mencontohkan situs Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat. Babe menegaskan, Batu Jaya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Hindu Buddha, namun berkaitan dengan kedatangan migran Sabah. Ethiopia bukan orang Hindu Buddha. Ia menandaskan fitnah besar para sejarawan dan arkeolog yang mengatakan negeri ini Hindu. Ketika seorang peserta bertanya, siapa yang menyebarkan Islam di Jakarta? Babe memulai uraian dari terjadinya pertukaran budaya sejak kedatangan migran Sabah pada sekitar abad ketiga yang juga mengenalkan monoteisme, tauhid pada masyarakat. Lanjutnya, baru kemudian datanglah Islam mulai abad ke-13 yang tercatat yaitu dibawa oleh orang-orang Campa. Karena itu, kampung Cempaka sangat banyak di daerah sini, tandasnya lagi. Jadi, kalau siapa yang mengajarkan pertama tentang Tuhan, ialah generasi orang-orang Sabah. Kalau saudara-saudara kita yang dari Hadramaut, Yaman, berarti para habaib, itu kan baru datang pada abad ke-18, ramenya di abad ke-19. Di itu ketika kita mah sudah Islam. Udah kencang Islam kita di zaman itu dengan logat Betawi yang Babe Ridwan. Kalau orang Betawi bilang alif lempengnya bagaimana? Udah ngerti dah. Lam lempeng bengkoknya bagaimana? Kita mau udah tahu. Baru tuh orang pada datang. Ini dengan logat Betawinya Babe Ridwan, artinya datangnya imigran Yaman itu orang-orang Betawi, orang-orang di Indonesia sudah lebih dulu mengenal Islam daripada datangnya mereka. Ini menjawab bahwa Islam yang dibawa oleh para ulama itu udah lebih dulu daripada datangnya para habaib yang belakangan dianggap sebagai orang yang mengkiaikan orang Nusantara. Terbantahkan lewat pernyataan Babe Ridwan ini, pemirsa sekalian. Nah, ini sementara isi majalah Parasuka yang menyatakan bahwa Islam sudah datang lebih dulu sebelum kedatangan imigran Yaman, Hadramaut, menurut Babe Ridwan dalam majalah Parasuka dan diseminarkan di UIN pada tahun 2015. Oleh karena itu, kita akan terus memahami tentang sejarah Islam Nusantara. Semoga tiada lagi ada di antara oknum-oknum yang memasukkan sejarah kita sekalian. Demikian, semoga berkenan adanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.